Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, iya. Nah, ini Yesus berkata, Mm, ini sebelum penyalipan. Hmm. Sebelum penyalipan. mm, Dia mau menjelaskan bahwa, dia berulang kali menjelaskan bahwa dia akan menanggung penderitaan, terus mati, mm, disalibkan, terus mm, akan bangkit pada hari ketiga. Jadi mm. ini dia mengucapkannya itu beberapa kali sebelum penyalipan itu terjadi, Pak. Nah, Mm. ini dia mengatakan hal ini pada saat Belum. sebelum malam Penyalipan. sebelum penyalipan itu ya. Ini pada saat malam Oh, ini berarti malam Jumat sebelum penyalipan ini ya. Iya, sebelum. sebelum. Jadi Tapi, oh ya mohon maaf, ya nggak apa-apa ya dipotongnya. Iya, nggak apa-apa. Coba. nggak apa-apa, silakan Pak. Tapi di sini tertulis sebab inilah darahku gitu loh. Ini kan yang di masjid, ya mohon maaf, masjid saya itu kan Oh, otomatis berarti perjamuan kudusnya mesti dijelasin nih, Pak. waktu Yesus itu tersalib gitu loh Pak. Dipikirin Kan darah gitu. beneran ini. Ya, jadi Ya mohon dia pencerahan kan saya belajar gitu. ya, dia menjelaskan ini tepat pada saat hari Paskah, hari sebelum Paskah. Ini ada di Imamat 23 ayat 5 kalau nggak salah. Imamat 23 ayat 5 boleh dibukain sebentar. Sorry ya Pak, ini mesti dijelasin juga nih. Iya, nggak Bedanya apa-apa, namanya. nggak usah. Namanya belajar 23 ya ayat harus 5 kalau nggak salah. telaten ya. Nah, ini. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Nah, Paskah bagi Tuhan ini apa? Nanti ini dijelaskan pada ayat ke-7. Nah, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Nah, Paskah bagi Tuhan ini artinya tanggal 14 tuh, lihat ya, pada tanggal 14 ya. Terus hari berikutnya kan 15 tuh, lihat ayat 6. Tanggal 15 tuh baru hari raya roti tidak beragi. Nah, tanggal 14 itu acara apa? Itu ada di ayat 7 tuh. Pada hari yang pertama, ini hari yang pertama ini maksudnya tanggal 14 itu. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, ayat 7, Bro. Nah, yang dilakukan Yesus itu adalah pertemuan kudus itu dengan para murid-muridnya. Nah, di situ dia memecah roti dan minum anggur. Itulah yang disebut dengan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu dia menjelaskan bahwa yang akan digenapinya itu adalah hal yang menjadi dasar dia, kenapa dia harus menjadi manusia, terus mati, terus bangkit. Karena di dalam kitab sebelumnya, kitab perjanjian lama ya, kalau Bapak tahu, Yeremia 31 ayat 31, itu ada istilah Tuhan itu akan mengadakan perjanjian baru. Ini dijelasin dulu, ditunjukin dulu, Pra. Ditunjukin dulu, Pra. Perjanjian baru itu 1 Korintus 11 ayat. Enggak, 31 dulu. Enggak. Yang ini boleh. Ditunjukin dulu enggak, Pra? Boleh. Kita tahu bukan ajaran baru gitu loh. Ini ajaran yang memang serius. Jadi ini nubuat terakhir bahwa ini nubuat kepada orang Yahudi ya, bukan kepada orang Kristen ya. Bahwa Tuhan itu akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda ini Yahudi ya. Nah, perjanjian baru yang bagaimana? Bahwa akan datang Mesias. Mesias atau juga dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Itulah yang membawa pembebasan bagi orang-orang Yahudi. Gitu. Nah, ini ayat 34. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka. Nah, ini digenapi pada saat perjamuan kudus itu, sebelum digenapinya, perjamuan kudus itulah pengenapannya. Coba ke 1 Korintus 11 ayat 25. Kalau bingung langsung tanya aja Pak ya. Soalnya saya bukan tipe-tipe pengajar. 1 Korintus 11 ayat 25. Ini, Pra. Nah, demikian juga ia mengambil cawan, ini Yesus ya. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Itu cawan itu isinya roti dan anggur itu ya, yang dimateraikan oleh darahku.
materai ini bahasa Inggrisnya seal, atau bahasa Arab atau bahasa Ibraninya adalah khotam. Artinya inilah penutup yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, kalimat yang dipakai oleh Yesus di sini, ini bahasa aslinya adalah dalam peringatan ya. Itu adalah anamnesa. Ini bukan peringatan seperti peringatan upacara, tapi mengingat dan menghadirkan. Nah, kita kembali lagi ke Matius yang tadi. Sebentar, sorry. Tadi ayat selanjutnya, Pra. Tadi ayat 28 ya, 25 ya. Iya, 25 tadi, Pra. Nah, sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terus ayat 27, jadi barang siapa dengan yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa bagi tubuh dan darah Tuhan. Artinya, roti dan anggur itu bukan roti dan anggur biasa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Karena di sini disebutkan bahwa kalau dia nggak layak makan roti dan anggur itu, artinya ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Gitu. Nah, makanya di dalam kekristenan, gini Pak, kami ini kan saat dibaptis kami menerima janji Tuhan yang dinamakan Roh Kudus. Karena ada nas di Alkitab tulisannya gini, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Tuhan. Gitu tulisannya gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya, apakah mafia Kristen, pemerkosa Kristen, koruptor Kristen itu masuk surga? Itu jawabannya enggak. Karena apa? Orang-orang itu berarti meskipun mereka Kristen, mereka tidak bisa menjaga kekudusannya. Itulah makanya dalam dasar-dasar ibadah kekristenan, dia harus mengingat dan menghadirkan Tuhan setiap kali beribadah. Ibadah ini bukan hanya hari Minggu ya. Dia harus makan roti dan anggur itu. Karena apa? Menjadi peringatan akan aku. Nah, makanya di dalam gereja itu, puncak dari ibadah adalah makan roti dan anggur itu. Karena apa? Karena dia penghapus dosa. Oh, gitu. Ya. Mohon maaf, saya potong ya. Tidak apa-apa ya. Silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi setiap melakukan peribadatan itu kan diwajibkan makan roti dan apa nih? Pak, maaf Pak, sore boleh agak keras lagi Pak. Cek. Halo, cek. Ya, betul. Siap. Jadi dalam setiap peribadatan ini, entah itu hari Minggu ataupun di rumah gitu ya, itu bisa juga di rumah ya, atau hanya semestinya di gereja? Di gereja. Gini, yang boleh. Gimana? Nah, kalau menurut tradisinya gereja itu kan, aduh, Pak, maaf Pak, soalnya terlalu dekat Pak, maaf, mic ininya speakernya. Okay. Jadi mic. Yesus itu kan mengajarkan, menyuruh untuk murid-muridnya itu mengajarkan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, murid-muridnya ini sebelum mati, dia membuat sistem, dia membuat sanad penggantinya. Itulah yang disebut dengan imam ya, atau presbiter, atau di dalam Alkitab namanya penatua. Nah, yang boleh memecah roti itu adalah, yang boleh memecah roti dan memberikan anggur itu hanyalah imam. Jadi mau di rumah atau di gereja boleh, tapi yang penting imam. Cuma tidak boleh kita tiba-tiba motong roti sendiri sama minum anggur sendiri, bikin ritual sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak bisa. Oh, gitu. Berarti intinya harus ada imam di situ ya. Bener. Nah, ini kan dijelaskan di sini, barang siapa ya toh dengan cara yang tidak banyak makan tidak roti, layak. Nah, ya toh tidak layak dan seterusnya ini ya. Ini kan berarti, mohon maaf, berarti ini anggap suatu pertobatan untuk umat Kristen gitu ya, maksudnya. Bener. Dalam artian kita berbuat salah atau berbuat dosa lah, ya toh. Bener. Entah itu besar atau kecil, yang penting itu dosa, berarti harus wajib minum ini ya, minum anggur dan roti, dan ya, itu minum pun anggur harus dan roti, ada imam gitu dong. Maksudnya Bener. ada apa ya,
istilahnya petuah gitu ya di tempat itu gitu Iya, ya. ada. Betul. Berarti mohon maaf. Jadi kembali ke ayat tadi, ayat apa itu yang penebusan itu, penebusan. Matius tadi kayaknya. Iya. Iya, mohon maaf. Ini kan Gak apa-apa. kayaknya kalau dijabarkan kayak gini pusing kayak Pak. Mohon maaf. Gak apa-apa, Pak. Ini kan untuk penebusan pengampunan dosa ini berarti kan mohon maaf, darah perjanjian ini kan berarti anggap ya ini kan sepengetahuan saya, maksudnya cuman sebagai apa ya, indikasi saya bahwasanya penebusan dosa ini dengan adanya apa ya, adanya darah perjanjian ini kan anggap tidak berlaku lagi gitu ya, atau gimana? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kan tadi jika kita berbuat dosa entah itu kecil dan besar ya toh, kita makan roti dan anggur di tempat ibadah dan itu pun harus ada imam di situ, ya toh, itu kan dosa kita terampuni kan gitu. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke ayat ini, ayat apa ini? Markus apa ini tidak tahu. Matius. Matius, Pak, Matius 26 ayat 28. 26 ya toh. Sebab inilah darahku ya toh, darah perjanjian ya toh, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dalam artian saya ya toh, cukup kita makan roti dan minum anggur saja karena dosa kita kan sudah terampuni kan gitu. Berarti untuk penembusan dosa ini kan berarti tidak apa ya, tidak dijadikan dalil lagi kan gitu. Maksudnya percuma dalil ini gitu loh. Kan gitu Pak. Atau gimana? Mohon maaf. Maksudnya boleh diulangin, Pak? Boleh diulangin sekali lagi, Pak? Aku belum nangkap sih. Belum ya? Belum nangkap aku. Jadi mungkin gini kali, Prah, maksudnya. Jadi kita yang kalaupun kita nanti berbuat jahat ya kita minum apa? Darah ini, darah cawan anggur dan roti ini ya semua jadi terhapus lagi. Jadi nggak apa-apa kita berbuat dosa gitu loh. Nggak apa-apa kita berbuat dosa. Ya itu gini, ya itu. Enggak, maksudnya gini. Di apa dalil ini yang di ini kan sudah jelas toh. Darah perjanjian di sini kan sudah jelas untuk pengampunan dosa kan gitu. Dalam artian kan, oh I see, gue tahu. Mungkin gini Pak ya, kan ini udah selesai nih, jadi kita nggak perlu lagi dong minum darah lagi, anggur lagi. Ini udah selesai nih kan, gara kan udah diminum nih sama murid-murid, berarti kita nggak perlu lagi minum lagi, gitu. Apa salah? Maksudnya ayat ini anggap ada dua alternatif gitu kan ya, atau gimana ini? Saya bingung juga ini. Silakan Pra. Gue juga. Aku belum nangkap. Mungkin ada teman-teman yang nangkap. Gue boleh nambahin nggak? Jadi gini Pak, ini di Matius 26 ayat 28 ini adalah penggambaran Pak. Lalu tadi yang dijelaskan Kayapas adalah peringatan untuk kita umatnya Pak. Apa yang terjadi ketika Yesus ini disalibkan Pak. Jadi memakan roti dan cawan itu sebenarnya adalah untuk kita umat Kristen mengingat bahwa kita itu harus bertobat Pak setiap hari, tidak boleh melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Yesus itu sudah mati untuk dosa-dosa kita. Gitu loh Pak. Nah iya ini kalimat terakhir, mohon maaf dipotong ya. Yesus mati karena dosa-dosa kita, kan gitu. Ya, betul. Otomatis jadi, kan mohon maaf bentar dulu. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Lah, dosa-dosa kita ini untuk hari ini sampai selamanya atau maksud saya selama dosa-dosa kita ini selama di dunia atau nanti sampai kita mati gitu loh Pak. Sampai kita mati gitu loh Pak. Ya iya, sampai kita mati lah Pak. Tapi gini loh Pak, ini
makan roti dan minum cawan itu untuk memperingati Pak bahwa kita itu ada perwakilan Allah. Walaupun dosa kita sudah diampuni, tetapi kita bukan berarti harus dapat melakukan seenaknya kita, Pak. Justru ini untuk mengingatkan bahwa kita itu sudah diampuni. Kita harus menghargai keselamatan itu. Gitu, Pak. Jadi di Matius 25 ini berarti 26. 25 enggak barusan Matius 25 tuh ya. Untuk penembusan dosa itu. Karena kan gini tadi kan yang saya tangkap kalimat terakhir Yesus mati untuk penebusan dosa kita itu tuh Pak. Maksud saya gini. Jadi kenapa kita kalau sudah ditebus dosa kita gitu, berarti kita kan tidak lagi canggung-canggung untuk berbuat dosa gitu loh. Untuk yang saya tangkap untuk di ayat ini gitu loh. Karena sudah ditebus kan gitu. Justru itu Pak, memperingati. Justru itu bukan masalah untuk makan roti dan tadi penjelasannya kurang lebih begini sih Pak. Ya, jelaskan kayak Mas. Itu kan tadi ada ayat yang mengatakan bahwa kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan seseorang tidak akan melihat Tuhan. Tuh. Nah, kau bisa buka Roma 6 ayat 1 nggak Pak? Iya, tadi yang kutunjuk, iya. Ini sedikit dulu ya. Jangan terlalu panjang Pak, biar gak pusing deh. Nggak apa-apa. Ini berpikir gini tadi, dia habis yang pengampunan dosa itu dianggap kita udah nggak berdosa, jadi kita udah nggak bebas berbuat apa aja gitu. Ini jawabannya, ini jawabannya. Iya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Gimana? Ini baca. Ya. Ayat 4 aja langsung. Ayat 4 aja langsung. Makanya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Makanya kalau mau menjadi percaya itu nggak bisa cuma pengetahuan akademis saja. Kita cuma ngerti, terus hafal, terus misalnya Bapak nih, contohnya Muslim, terus percaya, oh Yesus itu Tuhan. Nggak bisa cuma begitu. Kita harus menyatu dengan baptisan, karena baptisan itulah yang diajar nama Yesus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Penyalipan Dia ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini sampai ayat ini aja dulu ya. Ini sebenarnya satu konteks sih, satu pasal ini. Nah, artinya kita itu menyatu dulu dengan baptisan itu, seperti yang saya tadi bilang. Karena baptisan itu adalah kita menerima Roh Kudus. Itu. Nanti Roh Kudus ya Bapak udah bisa mencari sendiri lah ya. Tapi Roh Kudus itulah sebagai DP atau ibaratnya apa ya? Jaminan kita bisa menerima kekudusan itu. Makanya tadi aku bilang, apakah mafia, pemerkosa, pencuri, koruptor, dia cukup dengan perjamuan kudus saja bisa masuk surga? Enggak. Karena dia harus percaya Kristus. Harus dia percaya dengan tolong buka Ibrani 5 ayat 9. Berarti harus ini ya, jangan hanya percaya. Harus dikerjakan keselamatan terus dikerjakan. Ibrani 9 Ibrani tunggu dulu, Bos. 5 ayat 9. Mohon maaf. Tunggu dulu. Jangan diganti dulu. Iya. Ini biar saya lebih paham. Iya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Tadi untuk ayat pembaptisan. Oh iya, siap. Mana dah? Ayat berapa tadi itu? Oh, pembaptisan. Oke, Roma. Tadi kan saudara Ade kan mengatakan bahwasanya saya pas. Bukan hanya percaya saja kan gitu. Saya pas tadi Pak yang ngomong. Oh, gimana? Saya pas yang ngomong tadi dia lanjut. Oh ya, maaf. Bukan hanya untuk dipercayai saja kan gitu. Otomatis ini harus ada pembaptisan kan gitu. Nah, berarti kan ini istilahnya ritual gitu ya. Mohon maaf, nggak tahu ini untuk pembaptisan ini gimana, apa ritual atau gimana ini pembaptisan ini gitu.
Ya, Orang mandi gitu ya, yang saya lihat di YouTube itu kan dimandikan gitu. Itu yang namanya pembaptisan ya. ya, karena ini yang diajarin nama Yesus langsung kepada murid-muridnya. Langsung. Yesus ngajarin ini ada dalam Matius 28 ayat 19, cuma nggak usah dibuka ya. Bapak catat aja. Iya. Yesus ngajarin langsung ini. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Itu diajarin nama Yesus langsung. Bentar. Gimana? Untuk kalimatnya barusan, mohon maaf. Tunjuknya dulu para sebentar lah. Matius 28 ayat 19. Iya, ditunjuknya Matius 28. Iya. Nih. Itu, mulai lu baca dari 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Oh, ini berarti harus ada nama Bapa, ada nama Anak, dan Roh Kudus ya untuk pembaptisan. Bener. Ini ucapan Yesus. Ada 3 pribadi ini ya. Mohon maaf. 3 hipostasis lah. Kalau pribadi nanti kita bakal jadi triteisme. Itu enggak, kata hipostasis itu enggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, Pak, yang benar sebenarnya. Itu kan sifatnya hanya mendekati aja, approachingnya. Tapi sebenarnya lebih tepat hipostasis yang punya hidupnya sendiri gitu. Oke. Nah, baru ini buka sebentar Roma, sebentar ya. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, artinya dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini ada kata taat. Jadi taat itu bukan hanya kita seperti pengetahuan akademis tadi itu yang seperti saya bilang, tapi kita menyerahkan hidup kita, ya, termasuk beribadah kepada Dia. Oke. Gimana Pak? Kira-kira ada yang kurang pahami nggak Pak? Enggak, udah. Tadi Bang Kenisa, kenapa Bang Kenisa? Tadi suara Bang Kenisa bukan? Mungkin bagusnya dibaca dari ayat 8-nya. Oh iya, ada. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini jadi, seru nih. Ini sebenarnya jadi dalam pertama kita dibaptis, terus kita mengerti tentang Yesus itu, dan kita taat. Taat itu berarti menjalankan apa yang diperintahkan sama Yesus. Semua tertuang dalam kitab suci itu ya. Terus untuk menjaga rahmat itu, kita bukan hanya taat, tapi kita setiap minggu atau setiap beribadah itu memecah roti untuk pengampunan dosa-dosa itu. Itulah siklus hidupnya orang Kristen seperti itu sampai nanti kiamat itu datang. Tuhan Yesus itu datang yang kedua kali. Seperti itu. Berarti ini sudah dalam artian sudah jangan hanya untuk mempercayai Yesus secara akademis. Akademis ya, tapi harus taat. Taat kepada ini loh, Tuhan kita. Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus ini yang memang yang telah taat sampai mati. Nah sekarang kan dia tuh telah bangkit bagi kita nih. Dia bangkit dalam kematiannya itu. Nah kita bersatu dengan dia yang taat itu menjadi manusia baru gitu loh. Sebelum awalnya kan manusia itu Pak mengenal dosa itu kan karena tidak taat kan. Zaman Adam ya. Adam karena nggak taat lah manusia itu semua mengenal dosa. Nah sekarang nih Yesus ini adalah Adam kedua. Di mana sekarang dia justru taat. Dia yang tidak mengenal dosa justru dia taat.
Nah, dengan dan taat bahkan mati sampai di kayak sorry ya. Filipi 2 ayat 5. Bentar. Tadi gue bilang itu makna taat itu nggak maknanya dalam itu. Taat sampai mati di mana sih, Pak? Oh, ini. Filipi 2 ayat Ya, ini 6 8 nih. nih. 6 sampai 8 nih. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia rupa Allah itu artinya firman ya. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Padahal dia setara, cuman dia nggak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, harusnya kan dia kan rupanya Allah nih, tapi dia dalam keadaan sebagai manusia, justru ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sementara kita ini yang berdosa ini kan kita kan sering nggak taat. Nah, dia yang tidak mengenal dosa pun taat. Nah, nah role mode kita apa kita itu mesti hidup seperti Kristus. Dialah yang memberi contohnya ini kepada ini loh. Kayak beginilah lu harus seperti Kristus gitu lah. Role model. Role modelnya gitu loh. Bentar. Mohon maaf ya, saya potong ya. Ini ayat ke-6 ini. Perlu dijelaskan ini saya agak Mantap. Ya, ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, gitu loh. Tidak menganggap, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, gitu. Sebagai yang harus dipertahankan kan? Iya, ini yang harus dijabarkan ini. Ini dia, gini Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah itu artinya gambar Allah. Gambar Allah itu adalah firman. Maksudnya gini, yang walaupun dia itu sebenarnya firman, sang firman itu yang adalah rupa Allah atau gambar Allah, dia nggak menganggap itu. Kan kalau rupa Allah itu kan nggak kelihatan kan Pak? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini kenapa itu? Biar supaya dia bisa mati. Kan kalau rupa Allah ini kan nggak kelihatan kan? Rupa Allah ini kan dia kan nggak kelihatan kan? Berarti rupa Allah itu firman itu kan Allah itu kan roh kan sifatnya nggak kelihatan. Sebenarnya dia tuh nggak kelihatan. Nah, tapi dia mengosongkan diri dan bahkan mengambil rupa seorang hamba biar supaya dia bisa mati dan menjadi sama dengan manusia. Oh, berarti Yesus ini benar-benar manusia gitu ya? Berarti iya, padahal sebenarnya dia enggak. Padahal sebenarnya dia rupa Allah, firman. Tapi dia nggak nganggap itu, nggak nganggap kesetaraan itu, yang dimana adalah firman adalah Allah. Dia nggak menganggap itu, Pak. Jadi dia justru mengambil rupa hamba. Ya, jadi dia yang gimana? Dia yang hakikatnya adalah Allah. Semenjak kekal dia adalah Allah. Di sini tertulis dan mengambil rupa, bukan berubah rupa ya. Dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Makanya orang Kristen selalu bilang Yesus itu adalah Allah dan manusia. Oh, gitu ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Jadi part jadi manusia itu penting sekali, Pak. Betul dia manusia. Loh, kita tidak boleh memungkiri itu, iya. Tapi dia Allah 100%. Tapi nggak nganggap, dia nggak menganggap itu. Biar supaya apa? Biar supaya apa dia nggak menganggap kesetaraannya? Biar supaya dia bisa menjadi sama seperti kita. Biar bisa mati. Biar dia bisa mati. Kalau Allah itu kan nggak mungkin mati. Allah itu kan roh. Lanjut bro. Dan plus juga gini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, itu yang kita percaya sebagai umat Kristiani, bahwa Yesus Kristus itu, dia bisa dengan atau serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan, karena Allah itu kan maha kuasa juga. Jadi kalau misalkan dia menyetarakan dirinya juga dengan Allah, di dalam konteksnya dia sebagai manusia, ya dia tidak bisa mati, gitu. Karena kekuasaannya itu. Benar. Karena kekuasaannya itulah yang dia turunkan, dia rendahkan. Betul ya. Baca di ayat 8-nya. Ia telah merendahkan dirinya. Jadi supaya sama dengan kita, supaya dia tidak punya kuasa apapun, supaya kita bisa meniru dia, gitu. Berarti, mohon maaf, yang kita nggak bisa samakan
antara kita yang manusia dengan Yesus Kristus adalah dari sisi dosa. Dia tidak berdosa, dia suci kan. Dia yang paling mulia. Gitu loh. Sebagai manusia, hal itu tidak mungkin. Karena kita setiap hari kan pasti selalu berbuat dosa. Nah, itu aja yang membedakan. Sedangkan kuasanya, kuasa untuk Allahnya itu, dia yang menurunkan, dia merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Artinya ya untuk memberikan kita contoh. Gitu. Berarti untuk kekuasaan, mohon maaf ya, bisa saya tanggapi? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Berarti untuk kekuasaan Tuhan Yesus ini ya, berarti masih istilahnya itu ada yang lebih kuasa lagi gitu maksudnya ya? Ada yang lebih kuasa? Oh enggak, gini. Gimana ini? Tadi penjelasannya itu kan tidak punya kuasa, dalam artian kan Yesus ini selama justru kekuasaannya diberi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah setelah Yesus bangkit nih dan mengalahkan maut nih. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ini Yesus bilang. Ya, untuk ini dijabarkan lebih panjang lagi nih kayak ini. Iya. Karena kan, mohon maaf ya, ini kan saya orang awam, nggak apa-apa Pak. Cuman baru-baru ini saya bisa masuk ke Zoom ini ya. Nggak wajar Pak, menurut kita wajar gini Pak. Karena kenapa? Cara berpikir Bapak itu masih di sana. Jadi tuh emang harus diputar pelan-pelan. Bapak harus kosongin diri dulu Pak. Jangan membawa doktrin dulu Pak. Gitu. Enggak. Saya nggak bawa doktrin ini. Ini kan cuma Iya. Nggak bawa doktrin itu. Pak, bukan doktrin arti gini maksudnya. Jangan pakai pemikiran ini tuh. Bapak kayak ibarat gelas kosong dulu aja Pak, lebih enak gitu, lebih gampang buat mencernanya gitu. Enggak gini Mas, ya mohon maaf ya. Ini kan sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis. Kan gitu. Ya ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Dan kan tadi yang telah dijabarkan bahwasanya Tuhan Yesus tersebut tidak punya kuasa di bumi gitu loh. Sedangkan mengosongkan sebentar. Ini konteks Yesus mendekati mereka dan berkata yang tadi seperti siapa Bung Ade bilang ya, bahwa ini konteksnya Yesus sudah bangkit. Iya, gitu. Iya. Kalau yang tadi itu adalah ya kalau yang tadi belum yang mati gitu ya. Itu adalah untuk istilahnya prolog. Gini ya, sebentar nih kita bandingin Pak. Maaf. Ini kita bandingin ya, biar Bapak bisa jelas. Tadi kan Filipi 2 ayat 6 ya. Sorry, maaf. Biar tahu. Dia itu mana sih? Filipi 2. Santai aja Bang, santai Bang. Enggak kecil ini. Nah, ini. Ya kan? Telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dia tuh taat tuh. Sampai situ tuh, sampai dia bangkit. Nah, pada saat dia selesai menyelesaikan semua pekerjaan itu, kekuasaan di surga pun dia miliki. Kekuasaan di surga ini. Kekuasaan surga ini. Apa kekuasaan surga apa yang nanti dia akan lakukan? Kekuasaan surga apa? Nanti dia mengubah tubuh kita sama seperti tubuhnya dia. Ini setelah penggenapan ini, setelah selesainya kebangkitan ini, Yesus ini ngomong ini konteksnya pada saat dia sudah bangkit, sudah menyelesaikan semua itu pekerjaannya. Kan dia kan ke dunia ini kan melakukan pekerjaan kan? Pekerjaan apa itu adalah kehendak Bapa untuk dia menyelamatkan dunia ini. Iya. Dia taat tuh sampai mati. Kalau dia nggak taat, ya nggak berhasil Pak. Misalnya nih Yesus nih, misalnya dia nggak taat nih kan, dia kan manusia, dia nggak taat, ya gagal. Tapi kan itu dia nggak lakukan itu, dia tetap taat. Dia benar-benar manusia loh. Dia tuh benar-benar manusia. Aku bukan Mesias, ya udah selesai. Iya kalau misalnya dia ngeluh terus dia nggak mau disalib, jalan di maki-maki dia misalnya, ya gagal. Dia berhasil gitu loh. Dia benar-benar, dia bukan yang nggak pura-pura jadi manusia Pak.
Bukan Tuhan yang pura-pura jadi manusia, enggak. Dia memang menjadi manusia utuh, sama seperti kita. Enggak, yang tadi ayat tadi itu sebelumnya tuh gua tertarik tuh. Coba mana yang tadi sebelumnya? Tadi mana? Mengosongkan diri itu. Oh ini nih. Kalau ini gua menurut pendapat gua sih ya. Ini kalau di sini nih dia udah benar-benar melepas keilahiannya yang dia di dalam tubuhnya dia. Jadi dia benar-benar kayak manusia normal punya nih. Ya. Karena kalau dia masih ada keilahiannya mungkin dia nggak bisa mati. Mungkin menurut gua. Ya, itu iya gini kondisi hakikat dia kemanusiaannya, kondisi makanya gini loh Pak. Ini dia sampai mengosongkan dirinya kan gitu. Begini loh, mengosongkan diri tuh artinya gini loh. Artinya gini loh, yang ini. Dia tuh sebenarnya kan dia kan nggak rupa Allah yang nggak kelihatan roh. Iya. Nah dia yang mengosongkan diri itu maksudnya mengambil rupa manusia loh, sama kayak kita. Keilahiannya itu dilepasin dulu di situ pada saat ini. Dia nggak bisa dibilang dilepas, nggak bisa dibilang dilepasin juga nggak. Bukan, maksudnya supaya dia bisa di kematian itu, alam kematian itu. Iya, cuman dia tetap sepenuhnya ilahi. Seperti manusia kayak kita gini yang nggak ada keilahian punya dari Allah gitu. Intinya sih gitu ya. Dia yang walaupun dia yang awal mulanya roh, dia mengosongkan diri dan menjadi sama seperti kita. Jadi bisa mati. Iya. Roh itu kan nggak bisa mati. Maksud gua. Karena kan Allah itu kan roh, Allah itu kan suatu hal yang nggak terlihat. Bagaimana yang nggak terlihat bisa disalib? Yang disalib itu kan yang ada darah dan daging, seperti yang tadi gue bilang. Karena manusia itu adalah dari darah dan daging, begitu juga dengan dia. Nah ini Ibrani 2 ayat 14 ya, sebentar. Ini berkaitan nih Pak. Ini berkaitan nih, Ibrani 2 ayat 14. Tentang mengosongkan diri ya. Ibrani 2 ayat 14. Lu jangan banyak-banyak. Lu tanya dulu dia ngerti apa enggak. Enggak, ini kan terkait enggak Pak. Gini Pak. Nah, nih. Mengosongkan diri itu dia karena anak-anak ini adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang anak darah dan daging ini loh. Ya makanya dia nggak menganggap kesetaranya itu di mana Allah itu adalah roh. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Itu loh maksudnya mengosongkan diri. Ini loh menjadi yang dimaksud di situ adalah Yesus. Kita bisa membedakannya kalau kita sebagai umat Kristiani membedakannya itu adalah dari ianya itu dengan i-nya itu huruf besar, dia d-nya huruf besar, itu mengarah pada Yesus begitu. Iya, kira-kira Pak udah ngerti nggak Pak? Gini ya udah dari penjelasan ayat per ayat yang saya rangkum ya mohon maaf kalau ada salah ya. Ini kan cuman penalaran pemikiran saya kan gitu. Dalam artian selama Yesus di dunia itu dia akan mengosongkan. Kecil Pak, suaranya Pak. Suaranya kecil. Halo? Ya? Iya. Pak. Ya, udah jelas. Oke. Jadi selama Yesus itu di dunia ya toh, dia kan mengosongkan diri untuk keilahiannya ya, benar kan gitu. Bukan pada saat mau kematiannya itu. Oh, kalau selama masih hidup dia tidak mengosongkan diri gitu. Jadi dia masih bersama-sama dengan keilahiannya, masih ada sama dia lah Pak. Tapi di ayat tadi enggak gini sebentar Pak, maaf. Ya, gini loh, dalam rupa Allah, gini sebentar. Dalam rupa Allah itu bukan berarti dia maksudnya gini loh. Allah itu kan roh, tidak kelihatan. Allah itu kan nggak ada darah dan daging tuh. Dia kan roh. Nah, arti tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu maksudnya gini loh, mengosongkan diri itu dia mengambil rupa hamba. Mengosongkan diri itu dia ngambil rupa hamba, nggak dianggap itu dia adalah yang dimana adalah yang roh itu, dia nggak menganggap itu. Justru malah mengambil rupa manusia. Tetap dia ada ilahinya, ada ilahinya itu ada, justru karena dia sebagai firman lah dia ilahi, tapi menambahkan daging, mengambil rupa manusia itu ditambahkan. Oh, berarti tidak untuk menghilang, bukan jadi penjelasannya ini Bang keilahian. Iya. Halo. Keilahiannya itu dia kan firman yang adalah Allah. Firmannya itu tidak berubah wujud menjadi makhluk. Demikian juga makhluk
kodrat kemanusiaan Yesus itu ditambahkan dari buah rahim Maria itu. Dan yang dari buah rahim Maria itu tidak berubah menjadi keilahian. Namun fisik dan keilahiannya itu, kemanusiaan dengan keilahian itu menyatu tanpa bercampur, namun tidak terpisah. Itu ada di dalam Kolose 2 ayat 9. Nah, jadi kalau dibilang yang mati itu adalah keilahiannya, keilahiannya nggak bisa mati. Makanya Yesus hanya dibilang tertidur. Namun fisiknya, kemanusiaannya, itulah yang mati. Itu yang jadi korban. Yang membangkitkan Yesus adalah keilahiannya. Nah ini menjelaskan bahwa Yesus itu punya dua kodrat nih, ada di ayat ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, maksud saya gini. Jadi kan Kecil Pak, maaf suaranya Pak. Jadi kan gini. Setelah saya dengar ya dari penjelasan saudara-saudara saya ini ya toh, bahwasanya Yesus itu 100% manusia ya toh, 100% ilahi. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani gitu. Kalau persen-persen gitu susah nanti. Iya. Sepenuhnya manusiawi, sepenuhnya ilahi kan gitu toh. Nah, dari penjelasan tadi ini setelah saya rangkum bahwasanya dia telah mengosongkan diri, bahwasanya tidak setara dengan keilahiannya, berarti kan bukan menyatu lagi gitu ya ilahiannya ya. Dengan Allah, bukan keilahiannya. Keilahiannya itu dikosongkan itu maksudnya. Jadi dia tinggal tubuhnya doang gitu Pak maksudnya. Dagingnya itu. Maksud saya untuk mengosongkan diri ini waktu setelah Yesus dibangkitkan atau selama dia menjadi manusia, selama dia menjadi manusia sebelum bangkit, sebelum naik ke atas, itu mengosongkan diri dan taat sampai mati. Makanya dia butuh makan. Waktu Yohanes dia juga bisa sakit, kan? Oke. Dia sama seperti manusia biasa. Ya, Pak. Fisiknya itu sama kayak kita, Pak. Fisiknya itu. Dia bisa sakit, dia bisa marah. Oke. Ini mohon maaf ya. Ini kan cuman sharing dan cuman saya ingin tahu aja gitu toh. Berarti selama Yesus itu di dunia itu mutlak manusia ya, bukan atau Tuhan itu sendiri itu. Mohon maaf, pencerahannya itu gimana? Karena setelah saya dengar dari penjelasannya saudara-saudara ini kan Yesus itu selama manusianya bisa mengosongkan diri dengan keilahiannya, terus apa tadi itu intinya bisa nalar pikir saya ya untuk kok bisa lepas keilahiannya gitu loh. Ini. Kalau kondisi kemanusiaannya itu seperti ini Pak yang ada di layar. Keilahian nggak pernah lepas, mana pernah lepas keilahian. Iya, kemanusiaan dia yang ini seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita tuh. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, betul. Sebaliknya sama dengan kita bahkan. Ia telah dicobai nah ini perbedaannya, hanya tidak berbuat dosa. Karena memang di dalam diri dia, Yesus makanya di Yohanes 8 ayat 46. Bentar ya. Yohanes 8 ayat 46. Bentar dulu Bang Ade ya, barusan itu. Oh iya. Bentar dulu. Jangan terlalu anu dulu biar kitanya enggak pusing. Iya. Ibrani 4 ayat 15. Kalau nggak salah ya. Iya ini tadi imam itu kali yang imam itu tadi. Imam yang ada. Ini Pak. Ya, ini mohon maaf. Dari kalimat
tulisan ya, kalimat tulisan sebab imam besar merujuknya kemana ini? Yesus. Mesias. Ya, Yesus. Dia sebagai Mesias. Itu penjelasannya lebih lanjut lagi itu Pak. Fokusnya bukan ke situ sih sebenarnya. Tapi keadaan dia manusia itu dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang bukan orang yang nggak bisa merasakan kelemahan kita, bukan kuat gitu. Dia justru sama seperti kita. Bahkan dia dicobai, bedanya dia tidak berbuat dosa, itu loh. Kalau keadaan fisik dia sebagai manusia ini doang nih, hanya tidak berbuat dosa. Itulah kemanusiaan Yesus. Ini dicoba ini merujuk dicoba yang gimana ini? Ini mohon pencerahan. Di padang gurun. Dicobai di padang gurun. Yang iblis membawa di padang gurun. Oh iya oke. Nangkap. Oke. Iya, bahkan dia dicobai itu. Sama, karena itu menandakan dia benar-benar manusia sama seperti kita. Sama dengan kita. Benar-benar manusia. Jadi nggak ada orang Kristen yang nggak nganggap dia manusia, Pak. Jadi nggak perlu repot-repot. Kita juga ngakuin kemanusiaan dia utuh. Sama kayak kita. Berarti gini ya. Mohon maaf ini kalau saya penjabaran saya salah ya. Jadi, selama Tuhan Yesus itu di dunia untuk seluruh umat Kristen di dunia ini berarti mengakui bahwasanya Yesus selama di dunia itu Tuhan gitu ya. Dan sampai dia menyerahkan dirinya gitu ya. Atau gimana itu? Iya, Tuhan itu loh, pemahaman gue juga mesti hati-hati tuh. Kata Tuhan itu diartikan, kalau Bapak bilang Tuhan itu maknanya Allah, itu beda. Saya nggak merujuk ke sana, enggak. Iya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan artinya penguasa, Pak. Penguasa. Iya. Maksud saya nggak terlalu jauh untuk konsep Islaman, saya enggak, karena saya kan baca ini toh, ayat-ayat ini toh kan gitu, kitab ini toh. Jadi kan dia punya dua natur gitu aja deh. Jadi selama umat Kristen itu menuhankan Yesus di dunia dan menuhankan Yesus setelah dia bangkit, gitu ya? Dia tuh Allah dari sebelum dunia ini ada pun dia memang Allah, bukan kita menuhankan. Betul. Nih gitu adik, gue selama debat sama mereka ya, ternyata mereka tuh punya konsep begini. Di antara mereka, gue debat dengan siapapun, gue belakangan perhatiin. Jadi dia berpikir begini, menjadi manusia. Iya mereka tuh punya konsep gini. Ada satu pertama ya, menjadi manusia, kemudian yang pertama ya. Allahnya hilang gitu. Jadi Allahnya jadi manusia. Kemudian kedua, itu kan udah terjawab. Kemudian yang kedua, mereka punya konsep waktu Allah jadi manusia, di dalam manusia, jadi Allahnya kejebak di dalam manusia, kuasanya hilang semua gitu ataupun berkurang. Gitu. Maaf, kejebak gimana itu? Enggak. Saya boleh bilang Bapak, saya dengar dari mereka begitu ya. Kemudian atau enggak, Allahnya ada di mana gitu. Pertanyaannya tiga itu tuh. Selalu teman beda inilah si Pak. Coba jelasin. Enggak sih Bapak ini dia benar-benar mau mengosongkan diri nih sekarang, dia mau belajar gitu loh. Tapi gini Pak, maksudnya Pak Pras tadi selama ini yang dia ketemu dengan teman-teman muslim, ini bukan Bapak ya, teman-teman muslim ini pada umumnya yang di kehidupan mereka itu ya tadi yang seperti dijelasin Pak Pras gitu loh. Jadi aku suruh si Ade, jadi aku bukannya motong, aku suruh Ade, aku hanya memberi masukan kepada Ade, nanti Ade jelasin ke kamu. Iya. Gitu. Iya. Karena bagi kami gini loh, firman itu kan adalah Allah ya, dan itu sifatnya kekal Pak. Ya. Pada saat dia mengambil rupa manusia, bukan berarti firman itu berubah menjadi manusia. Dia kekal kok. Kan firman itu sifatnya kekal kan? Nggak ada yang berubah kan? Kan gitu, kita mesti tahu kan Allah itu kan tidak pernah berubah kan, tapi justru mengambil rupa manusia, menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya dia. Jadi itulah kenapa Yesus itu punya dua kodrat, yang awalnya dia itu adalah rupa Allah yang tidak kelihatan, itu dia mengambil rupa manusia biar supaya bisa mati, dan kemanusiaan inilah nanti gunanya untuk sebagai
tebusan kita, penebus kita, pengantara kita itu loh dengan Allah yang nggak kelihatan itu, kemanusiaannya inilah sebagai jalan kita menuju Allah ini yang terpisah karena dosa. Yesus inilah jembatannya gitu loh. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kan. Nah, jalan itu maksudnya benar-benar jalan. Dialah yang menjadi pengantara kita dengan Allah yang nggak kelihatan ini. Dialah yang menjadi kurban. Iya, buka Lukas 2 ayat 11 deh, Bro. Berapa? Lukas 2 ayat 11. Sebentar si Pak ini ngerti dulu nggak Pak? Iya, nggak apa-apa. Biar tahu kalau Yesus itu memang udah Tuhan dari awalnya. Dikatakan kepada malaikat, dikatakan dari oleh malaikat. Iya. Maaf, ini jadi bukan apa ini? Apa-apa. Jadi Lukas 2 ayat 11 ya. Oh, 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 ya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ayat 11 kok. Iya. Ayat 11. Oke. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari awal udah Kyrios. Apa tuh Kyrios, Pak? Tidak paham. Oh, Kyrios dari maaf. Oke. Ya, Tuhan lah penguasa. Nah, ini lo penjelasannya panjang lebar tuh, Pak. Itu mesti penjelasannya mesti khusus, Pak. Mungkin kan ini udah malam nih, takutnya nanti Bapak ngantuk. Mungkin next time kita bicarain tuh makna Tuhan itu apa. Gini Pak, mending Bapak tiap malam kesini dulu. Bapak nanya aja nggak apa-apa. Ini ayat 11 ini, ayat 11 ini. Ini. Berarti kan untuk kekuasaannya kan mulai ada di bumi gitu tuh. Gimana, Pak? Ini nih ayat 11 yang tadi dijabarkan oleh Bapak siapa tadi itu ya. Iya, Pak Anon namanya. Pak Anon ya. Setelah dijabarkan ini kan mulai dari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya toh. Berarti kan untuk Allah itu sendiri kan udah ada tanda-tandanya ini kan gitu toh, untuk juru selamatnya selama dia lahir di bumi kan gitu. Berarti kan mohon maaf, pemikiran saya bahwasanya Tuhan Yesus itu sudah dituhankan selama ada di dunia kan gitu toh. Iya. Bukan dituhankan loh Pak, gini loh, aduh. Makanya ini agak sulit, nggak gini loh Pak. Ini Bapak itu mesti kita jelaskan tentang makna ketuhanan dan keilahian. Yang itu tuh sebenarnya mesti waktu khusus ini. Harus ada waktu khusus gitu loh. Karena nanti Bapak nyaru nih ngartin Tuhan di sini, mindset Bapak ngomongin tentang ilah atau Allah gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan di sini enggak, dengar dulu. Maksudnya kata Tuhan di sini Pak gini loh, kata Tuhan dan Allah itu tidak serta-merta sama di dalam kitab Injil. Mohon maaf, perbedaan, mohon maaf. Ini kan perlu penjelasan juga toh. Kata Tuhan sama Allah itu apa perbedaannya gitu. Nah itu, makanya itu perlu dipertegas. Kalau Tuhan di sini, ya singkatnya begini. Tuhan ini gelar. Tuhan ini adalah gelar si Kristus ini. Kristus ini kan Mesias ya. Tapi dari kata Kristos itu, Kristus. Nah, inilah gelarnya Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Nah, dialah nanti yang akan berkuasa. Jadi Tuhan ini tuh ya memang ngomongin tentang keturunan yang dijanjikan oleh kepada Daud, yang nanti keturunannya ini akan menjadi penguasa yang kokoh, kekal. Itu ada di nubuatnya itu di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Nah, makanya aku nggak mau lari ke situ dulu, Pak. Ini ngomongin tentang Mesias. Kalau contoh gini nih, contohnya gini, Pak ya. Ini contoh doang, ini saya nggak masuk lebih dalam ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kalau kita ngertiin Tuhan itu adalah Allah itu Tuhan seperti layaknya di bahasa Indonesia, ini kan nggak nyambung. Coba Bapak baca deh. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, ini kok. Iya, ini butuh penjelasan khusus gitu loh, nggak bisa dijelasin. Makanya kan tadi kan sudah dijabarkan bahwasanya Tuhan itu sebagai gelar. Jadi poin-poinnya itu sudah ya. Yesus itu Allah karena dia itu adalah firman.
bukan dia merujuk kepada kemanusiaannya itulah adalah Allah, enggak, karena Allah itu kan roh. Kan ini sebentar ya Pak, pelan-pelan ya. Kan Allah itu roh ya. Allah itu kan bukan manusia ya. Yohanes 4 ayat 24. Kalau Bapak pernah dengar ini, pernah dengar ini enggak? Allah itu roh. Nih, sekarang kita kan lagi fokus nih beda antara Allah sama Tuhan ya. Nah, Yesus itu disebut Allah karena dia adalah firman itu. Di mana firman itu adalah roh Allah gitu ya. Bukan Yesus roh Allah gini. Gimana? Kalau disebut roh, ruah, kalau ada orang Yahudi ngomong ruah, itu adalah sesuatu hal yang nggak kelihatan, Pak. Jadi bukan ngomongin kayak asap gitu loh. Bukan. Roh itu tuh ngomongin tentang apa, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu loh. Kan Yesus itu, nah kalau Yesus itu kan kenapa dia disebut Allah? Karena dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, itulah keilahiannya Yesus, dia sebagai firman. Tapi kalau Yesus itu disebut Tuhan, Kyrios, itu merujuk pada gelarnya sebagai gelar Mesias itu. Mesias itu disebutnya Tuhan, penguasa. Betul. Memang anak Daud ini yang dijanjikan sama Hashem kepada Daud melalui Nabi Natannya di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Keturunanmu itu akan memegang kekuasaan yang kekal. Nah, itulah disebut Tuhan, Kyrios. Memang merujuknya Yesus itu Tuhan, yang merujuknya kemanusiaannya, betul. Tapi pada saat dia menyebutkan dia adalah ilahi, yang ilahi, karena dia firman, sebagai firman, Pak. Bagi kami firman itu ya Allah juga, Allah itu sendiri. Bagi kami. Berarti untuk penyebutan Yesus ini yang cocok, maaf ya, manggilnya Tuhan Yesus atau Allah Yesus itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Yesus itu, karena Yesus itu adalah manusia. Gini loh, Matius 1 ayat 25. Siapa sih Yesus? Nih. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Nah, inilah Yesus, Pak. Inilah Yesus, anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Itu namanya Yesus. Nah, Yesus itulah yang dimana disebut dia adalah anak Daud, yang Mesias itulah yang disebut Tuhan, penguasa itu dia. Mesias ini. Tapi pada saat Yesus menyebutkan dia itu, kalau misalnya ini, misalnya Yesus ngomong gini, ya, Yohanes 17 ayat 5. Ini keilahiannya Yesus nih. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Kalau sebelum dunia ini ada, manusia sudah ada belum? Belum. Jelas belum kan? Artinya, inilah kepraeksistensianya Yesus sebelum menjadi manusia. Dia itu adalah sang firman itu yang bersama-sama dengan Allah. Makanya Yesus bilang bukan cuman sebelum Abraham ada dia ada, enggak, sebelum dunia ini ada, dia sudah bersama-sama dengan Bapa. Nah, dialah firman. Bapak ini merujuk ke Allah gitu ya? Iya, Bapa ini sumber. Kenapa disebut Bapa? Ya, kenapa disebut Bapa? Karena dia itu adalah sumber dari segala sesuatu. Di mana di dalam diri Allah itu, di dalam diri Bapa itu terdapat firman dan rohnya. Nah, firman itulah yang disebut anak. Jadi kata anak itu tuh nggak merujuk kepada hanya kemanusiaan Yesus doang. Sebelum dunia ini Yesus ada pun, Yesus itu sebagai praeksistensi dia sebagai Yesus, dia udah disebut anak. Sudah disebut anak dia. Oke. Anak itu sudah ada, kekal bersama si Bapa. Ya. Oke. Biar makanya, bentar Pak, terakhir, sebentar. Makanya di sini di Yohanes 17 ayat 24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa itu sudah mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa itu sudah mengasihi sang firman ini sebelum dunia dijadikan. Yesus belum ada. Anak laki-laki yang dilahirkan Maria itu belum ada, namanya anak Yesus itu belum ada. Yesus itu kan nama anak laki-laki ya, yang dari Maria, kemanusiaan sang firman yang telah mengambil rupa manusia itulah namanya Yesus. Berarti dilahirkan dari sosok
Bunda Maria gitu ya. Anaknya namanya Yesus. Oh, gitu. Namanya Yesus tuh. Tapi Firman itu ya namanya siapa? Nggak ada nama. Nggak bernama itu. Firman kok. Oke. Ya, sementara itu aja dulu ya, saudara-saudaraku ya. Ini kan nanti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.